Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapenda Channel, sumber informasi pendidikan Indonesia. Memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunandi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya, ujar Anas dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta Rabu kemarin. Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Menteri Anas menghimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi, tuturnya. Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data saintis secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk tahun 2023 dan pastikan cocok. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi, tegasnya. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait
alokasi spesifik untuk pembayaran gaji PPPK dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan. Jelasnya, mengamini penjelasan Menkes Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya, ujarnya. Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan PPPK tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.